Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaannya. Kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang, dan dapat mengikuti pelajaran kita di pagi hari ini. Nah, perkenalkan, nama Ibu Rizka Octaviani Bersemiring. Ibu guru agama Katolik kalian di unit SMP SMA Yapim Biru-Biru. Berhubung dari sekolah kita belum memiliki buku paket agama Katolik, jadi Bu saranin kalau misalnya punya kakak tingkat yang SMP kelas 7 kemarin bisa pakai ini ya, buku pendidikan agama Katolik Budi Pekerti. Sampulnya seperti ini, dan biasanya itu tema-tema di dalamnya itu sama seperti itu. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang Aku Citra Allah yang unik. Kalau membahas tentang Aku Citra Allah yang unik, itu berarti kita itu sama, segambar dengan Allah. Bahkan kita lebih unik gitu daripada ciptaan-ciptaannya yang lain. Jadi setiap keunikan yang ada di dalam diri kita sendiri itu memancarkan bahwa kita itu seseorang yang berharga di mata Tuhan ya. Seseorang yang segambar dengan Allah itu sendiri gitu, dan harusnya kita itu mampu memancarkan gambar Allah di dalam kehidupan kita. Jadi dari segala sesuatu yang diciptakan Tuhan, hanya manusialah yang paling sempurna dan pastinya yang paling unik dari yang lain. Allah menciptakan manusia itu sebagai citranya bukan tanpa alasan ya. Jadi kedudukan kita manusia sebagai citra Allah itu dipanggil dan diutus Tuhan untuk bekerja sama dengan Tuhan. Jadi kita itu seperti tangan kanan Tuhan untuk menciptakan segala sesuatunya itu lebih indah. Seperti itu. Jadi keunikan manusia sebagai citra Allah itu mengisyaratkan bahwa setiap manusia diberikan Tuhan dengan kemampuan yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Jadi itu kembali kepada diri kita, bagaimana cara kita itu mengembangkannya, bagaimana cara kita itu menyempurnakan keunikan yang ada dalam diri kita itu. Seperti halnya kita itu memiliki kemampuan di dalam bernyanyi. Bagaimana cara kita untuk mengasahnya? Kita menyumbangkan suara kita itu ke gereja, ikut dalam segala sesuatunya seperti vokal grup misalnya, kalau misalnya nggak pandai vokal solo begitu. Perlu kita pahami itu kesadaran diri kita dengan segala keterbatasan itu diharapkan mampu agar kita lebih bersyukur kepada Allah. Ada Allah yang telah menganugerahkan segala sesuatunya di dalam dunia ini, seperti itu. Jadi ada ungkapan yang mengatakan orang yang tidak mengenal dirinya tidak mungkin mengenal Allah. Mengenal bukan berarti mengetahui, dan diharapkan setelah mengenal kita pun menerima diri kita. Jadi kita itu perlu mengenal dan menerima diri dengan segala keunikan yang melekat pada diri kita sendiri. Setiap orang itu memiliki sikap yang berbeda-beda ya dalam menanggapi keunikan di dalam dirinya. Oleh karena itu, tugas yang akan kamu kerjakan yaitu yang pertama, menuliskan apa sifat positif yang kamu miliki dalam keunikan di dalam dirimu. Nah, yang kedua, apa sikap negatif terhadap keunikan di dalam dirimu. Jadi misalnya, sikap positif yang kamu miliki itu seperti halnya itu rajin membantu orang tua, suka menabung, tidak pelit, mau berbagi. Nah, kalau sikap negatif itu misalnya kamu tuh nggak mau gitu, nggak rela kalau meminjamkan barang dengan kawan, atau sikap negatif yang kamu miliki itu suka bangun telat, sering melawan orang tua. Itu kan udah termasuk sikap gitu, sikap negatif.
tapi masih banyak lagi. Nah, sekarang tergantung kamunya, kira-kira apa ya sikap positif yang aku miliki. Oh, aku setiap pagi itu membersihkan tempat tidur, itu juga salah satu sikap positif. Kalau sikap negatif tadi juga udah dijelaskan. Jadi nanti kamu kerjakan, setelah kerjakan langsung japri ibu atau sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga Tuhan senantiasa menyertai. Semoga tugasnya segera selesai.